Mari kita lihat videonya. Walah, jadi memang belakangan ini aku lagi ada masalah dengan kamera dan juga komputer aku. Memang mungkin perlu lem biru ya guys ya. But anyway, aku tuh sekarang mau bahas mengenai hashtag yang lagi berkeliaran di media sosial, terutama untuk anak-anak muda Indonesia, apalagi anak Jakarta, Gen plus 62, yaitu ya kabur aja dulu. Nah, untuk kalian yang mungkin belum tahu apaan sih itu, kenapa, kabur kemana? Guys, ini bukan kabur dari rumah ya, tapi memang lebih merantau atau kabur ke negeri orang untuk bekerja, bahkan hidup, bahkan berganti kewarganegaraan. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kita lanjutkan secepatnya. Untuk selanjutnya aku akan bahas lebih detail lagi. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, share, save, Nani Nana channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Yuk kita mulai. Mungkin untuk kalian yang belum tahu banyak mengenai tagar kabur aja dulu ini, aku jelasin ya. Memang di Indonesia sekarang ini sedang banyak anak-anak muda yang mungkin lebih ke berpikiran kalau rumput tetangga lebih hijau, katanya kan begitu. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa pada akhirnya gerakan ini semakin ramai dan semakin banyak gitu yang berpikiran untuk bener-bener ngelakuinnya. Nah, salah satu alasannya adalah pertama, kesenjangan pihak dari pendidikan dan juga pihak industri. Dalam artian, kalian inget gak sih zaman dulu pas kalian generasi 90-an, pas orang tua kalian kerja, kalian mikirnya kalau kalian lulusan akuntansi ya kerja sebagai akuntansi, kalau kalian kerjanya sekolahnya perhotelan berarti kerjanya di hotel atau apapun itu. Nah, sekarang itu nggak jarang orang yang punya pendidikan bahkan sampai S2 aja kerjanya ternyata di bank atau kerjanya di sesuatu yang nggak nyambung sama sekali dengan latar belakang pekerjaan pendidikannya gitu. Nah, hal tersebut yang menyebabkan banyaknya kesenjangan antara kualitas dan juga gajinya gitu. Dalam artian, kalau dulu misalnya kalian lulusan pendidikan keguruan, nah kalian jadi guru, nah semua yang menjadi guru adalah semua yang berlatar belakangkan sama gitu. Jadi memang untuk gajinya juga nggak bisa semena-mena. Nah, untuk sekarang banyak orang yang dari latar belakang yang tidak berkesinambungan gitu. Walah. Dan terus yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang tadi, tapi lebih ke kenapa banyak orang yang overqualified untuk pekerjaan tertentu yang sebenarnya tidak seharusnya penting banget gitu dengan qualified tersebut, adalah karena nggak ada gitu lapangan pekerjaan. Zaman dulu nggak mungkin kan, misalnya kayak aku bukannya merendahkan, tapi dulu kan kalau kamu mau kerja ke PRJ gak penting-penting banget gitu sarjana. Nah, sekarang semua sarjana itu mau apply buat yang kerja di PRJ atau misalnya menjadi kasir. Kalian bakalan jarang banget untuk nemuin orang yang lulusan SMP atau SMA kayak zaman dulu kita waktu masih bocil gitu ya. Jadi memang sekarang ini bener-bener harus bertarungnya bener-bener agak terlalu keras gitu. Makanya kalau dipikir-pikir kita sekarang bener-bener kesulitan lah intinya untuk bersaing satu sama lain. Belum lagi dengan warga negara asing yang datang ke Indonesia gitu. Untungnya memang untuk warga negara asingnya, seingat aku terakhir kali aku ke Indonesia memang sudah dibatasi gitu kan. Nah, tapi tetap aja gitu loh, maksudnya harusnya kita kalau punya pendidikan paling enggak menjadi safety net, kita bakalan dapat pekerjaan. Tapi memang itu udah nggak lagi menjadi case-nya di Indonesia gitu. Terus yang ketiga adalah biaya hidup yang meningkat. Nah, kalian bayangin ya, kalau misalnya kalian bekerja hanya untuk menutupi kebutuhan pokok, pada akhirnya kalian cuman biaya hidup kalian itu terus-terusan balance sama gaji kalian. Pada akhirnya kalian gak ada tabungan. Pada akhirnya kalian nanti kalau tua, kalian kalau dipecat gimana? Dan terus di Indonesia
Jujur, satu hal yang membuat aku agak khawatir adalah sebagai pekerja itu kita tidak dilindungi oleh negara. Dalam artian, kalau kalian kerja di pihak di company swasta gitu kan, rasanya deg-degan gitu. Kalau misalnya mereka tiba-tiba mau mecat, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kalian nggak terlindungi gitu. Misalnya kalian memang cuti karena kalian banyak penyakitan gitu misalnya, ya itu kan bukan sesuatu yang kita mau kerjain iseng-iseng gitu ya. Misalnya memang kita banyak permasalahan lah gitu secara kesehatan, nah itu bisa aja tiba-tiba dipecat gitu. Nah belum lagi ngomongin soal asuransi kesehatan di Indonesia yang luar binasa. Walah, intinya itu salah satu menjadi top 4 alasan kenapa orang berpikiran untuk minggat dari Indonesia, yaitu kesenjangan bidang pendidikan dan juga industri, kesulitan mencari pekerjaan, dan juga biaya hidup yang meningkat, dan belum lagi asuransi kesehatan yang nggak tahu itu buat siapa, kayaknya cuma buat orang-orang yang kaya doang. Walah, jadi menurut kalian gimana guys? So far, kalian merasa masuk akal nggak untuk anak-anak muda sekarang berpikiran ya untuk minggat gitu karena semua alasan ini? Atau menurut kalian memang karena nasionalisme anak muda yang kurang nih? Komen di bawah ya guys ya. Kita lanjut, belum selesai. Oke. Jadi kalau setelah pertimbangan dan juga pemikiran matang yang aku refleksikan sendiri gitu ya, karena memang aku nggak ada temen di sini. Aku rasa kita nggak bisa judge atau kita nggak bisa menilai orang yang berpikir kabur aja dulu ini berarti nggak ada nasionalismenya sama Indonesia. Karena balik lagi, tidak semua orang punya keluarga yang sanggup menopang, tidak semua orang punya pendidikan yang masih bisa bersaing di Indonesia, tidak semua orang itu punya tabungan untuk menunggu pada akhirnya ketemu dengan pekerjaan yang pas gitu. Jadi kalau dipikir-pikir misalnya kayak kalau kerja di McDonald di Perancis gitu kan, kotor-kotornya bisa lah dapat 12-15 juta gitu. Kalau dia kerja plus ya bisa tambah. Maksudnya tetap aja harus bayar pajak, belum lagi bayar rent, belum lagi bayar makan, listrik, air, lalalala. Tapi menurut aku apapun keputusan kalian mau pindah ke luar negeri, kalian mau stay di Indonesia, kalian mau mungkin pindah kota, kalian mungkin cuman mau pindah di antara Asia, terserah kalian, sekarepmu. Cuman memang ada hal yang perlu diperhatikan, karena menurut aku kita boleh meninggalkan Indonesia, tapi please jangan menjadi sampah masyarakat yang mengotor-ngotori nama bangsa kita gitu. Menurut aku itu aja sih yang penting. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan kalau memang kalian berencana untuk merantau. Yang pertama adalah kalian harus benar-benar persiapkan secara matang semua persyaratan yang berhubungan dengan dokumen, legalitas, dan juga visa. Itu adalah hal yang sangat penting gitu. Jangan kalian udah berkoar-koar, udah bilang tetangga, udah ngadain acara perpisahan, farewell, ternyata visanya belum ada, kan sama aja bohong ya enggak. But anyway, sekarang itu sudah banyak calo. Kalau memang kalian pengennya ringkes, kalian bisa pakai calo tapi dengan agen yang jelas, jangan tertipu gitu. Dan juga kalian juga bisa ngurus sendiri, of course. Kalian bisa datengin embassy atau kedutaan yang berkaitan walah. Nah yang kedua adalah perencanaan keuangan. Memang alasan salah satu kalian merantau itu adalah untuk mencari uang. Berarti kan kalian nggak kaya raya gitu ya. Yang bisa aku sarankan adalah kalian boleh cari advisor atau orang Indonesia yang kalian kenal yang sudah pernah dan juga sudah berhasil untuk mendapatkan visa yang kalian mau di negara yang kalian mau, dan tanya advice ke mereka, karena nggak semua negara itu mempunyai persyaratan secara ekonomi. Kalau memang kalian itu saklek bokek parah, ada banyak agen-agen yang meminjamkan uang dengan bunga tertentu. Nah itu uangnya bisa kalian pakai untuk duduk di rekening kalian selama proses visa gitu. Nah untuk semuanya itu balik lagi aku sarankan kalian mencari tahu dengan embassy yang berkaitan walah. Terus yang ketiga, be open-minded atau be open with all the difference, the culture, the language, everything. Karena menurut aku gak ada yang lebih menyakitkan kalau kalian dengan kepala yang tertutup terus pergi ke luar negeri. Karena balik lagi, kita sebagai tamu gitu, dimanapun kalian berada sebagai tamu, kalian itu harus menghargai dan sopan kepada negara yang menerima kalian gitu. Nggak bisa kalian sudah misalnya diterima di Jerman, di sana jadi kampret, nggak mungkin gitu. Jadi memang
harus belajar dengan adat istiadatnya, paling enggak yang dasar-dasarnya. Misalnya kayak di sana kalau jalan itu sebelah kiri atau sebelah kanan, terus mereka gimana kalau menyapa satu sama lain, kayak gitu-gitulah intinya. Dia kalian terbuka dan sudah memperlengkapi diri untuk menjadi manusia yang sopan di negeri tujuan. Yang keempat adalah peluang kerja. Ini sebenarnya hal yang mungkin perlu dipertimbangkan. Ini adalah hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kalian akhirnya memutuskan untuk mencari tiket pesawat. Menurut aku sih oke, berarti diganti. Pertama adalah peluang kerja. Sebelum bikin visa harus cari peluang kerja dulu. Nah, maksud aku adalah gini, kalian harus introspeksi dan jangan delulu alias delusional. Kalian lihat, aku bisa bahasa ABCD. Aku kemampuannya secara soft skill ABC. Aku hard skillnya ABC. Nah, kira-kira pekerjaan apa yang aku mau ya? Ternyata dari semuanya aku bisa nih kerja di hotel. Terus aku juga ada sarjanaku di bidang hotel. Oke, kira-kira negara mana yang dengan apapun yang aku punya, aku bisa lebih cepat cari kerja? Kalau aku misalnya, secara jujur aku bisa ke Switzerland, aku bisa ke Prancis, aku bisa ke UK. Karena memang secara bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan juga background pendidikan aku itu negara yang paling bagus gitu. Karena kalau Jerman aku nggak bisa bahasa Jerman. Nah, nanti dari semuanya itu bisa membantu untuk kalian memilih negara yang tepat gitu. Jadi jangan kalian malah udah dapet visanya, ternyata di sana kalian susah mencari pekerjaan. Misalnya nih, kalian mau jadi pelatih lumba-lumba, kalian perginya ke negara yang gak ada lautnya, ya sama aja bohong gitu. Jadi memang peluang pekerjaan itu pertama gitu sebelum visa. Jadi ganti ya guys ya. Nah, terus kalian juga sebenarnya dengan mencari peluang pekerjaan ini, kalian bisa lihat misalnya kayak dari website, dari company website, dari kayak Jobstreet, LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Hello Work, apapun itu, kalian bisa lihat kira-kira kalau ada perusahaan bahkan yang mau mempersiapkan visa untuk kalian, itu bakalan lebih gampang lagi. Tapi kalau memang kalian dari nol banget, misalnya memang mau bener-bener mau bekerja sebagai misalnya au pair, McDonald's, nobody gonna judge you, you do what you need to do. But if that's the case, put the comment down below and I will tell you what kind of visa that exactly the best option for you. For me, I know for France, apa ide atau misalnya cara meliut-liutnya kalau kalian mau kerja bener-bener dari bawah gitu kan, aku punya insight dan tips and trick, kalian tinggal komen di bawah, oke? Terus sekarang yang kelima adalah kalian juga perlu cari tahu sistem kesehatan di negara tujuan. Kalau memang kalian memang bener-bener percaya diri banget, kalian tuh nggak akan perlu yang namanya ke rumah sakit, ke dokter, terserah kalian. Kalian bisa cari asuransi untuk visa aja gitu biar gampang. Tapi kalau memang kalian itu berkebutuhan lebih untuk masalah medikal gitu kan, kalian bisa cari asuransi yang memang mengcover banyak gitu. Karena kalau misalnya diduitkan, kesehatan itu mahal sayang. Jadi kalau misalnya kalian bisa mencegah, selalu lebih baik daripada mengobati. Iya nggak? Ting ting. Lalu kenang. Kalau kalian tinggal dan memang mau merantau, kalian itu harus menjadi social butterfly. Dan usahakan untuk lebih mencari teman di dunia nyata. Dalam artian gini, aku tahu kalian kalau misalnya merantau, kalian masih mau ngomong sama teman kalian di Indonesia, kalian masih mau hahaha sama teman sekampung gitu kan. Tapi balik lagi sayang, teman-teman kalian di kampung itu nggak akan bisa menolong banyak gitu dengan kebutuhan kalian di negara tujuanmu gitu. Jadi menurut aku lebih baik kalian misalnya sudah mulai melihat-lihat di Jobstreet atau di LinkedIn, misalnya kayak kalian diterima di perusahaan A, kalian lihat yang kerja di A tuh siapa, ya udah kalian berarti mulai bisa tuh bikin pertemanan dengan orang-orang tertentu. Kalian juga harus berteman dengan tetangga, apalagi kalau kalian tinggal sendiri kan, kalau sama tetangga bisa tanya, misalnya ada masalah sama listrik, nelfon siapa, misalnya ada masalah soal visa, nanya siapa. Maksudnya memang harus berteman gitu, karena bagaimanapun sebagai manusia, kita tuh makhluk sosial, dan hidup manusia itu jauh lebih gampang kalau kalian punya teman gitu.
Itu saran aku sih guys. Jadi gimana nih? Setelah semua poin-poin dan juga alasan-alasan mengenai merantau atau minggat ke negeri orang dan di Indonesia, menurut kalian so far kalian udah siap belum untuk merantau? Terus kalau kalian mau merantau atau mau minggat, kalian mau ke negara mana sih? Komen di bawah ya sayang ya. Oke, so this is the end of the video. Again, if you have anything in your mind, please comment down below. And also next video, as I promise you, I will make the video about how to get the job in France, what it is the perks of working in France, na. But anyway, I'm still open for any suggestion or any advice. I'm here for you. Hugs and kisses. Bisous. Au revoir. Bonne journée.